Sampurasun, Baraya Saudara. Jadi pada kesempatan kali ini kami BPPKB Banten DPAC Kalapanunggal akan melakukan pemetaan potensi di Desa Palasari Girang. Desa Palasari Girang berletak di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi yang cukup unik karena tidak hanya sebatas potensi, melainkan menjadi solusi atas permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Nama Palasari itu sendiri mengandung makna yang diambil dari dua kosakata bahasa Sunda, yaitu pa yang menunjukkan suatu tempat dan lasari yang artinya suci, asri, serta lestari. Sekarang berada di lokasi tempat pengumpulan sampah kelompok Himpi, betul ya Pak? Bank Sampah Himpi. Ya. Sejak kapan Bank Sampah Himpi ini berdiri? Awal mula di sini kan ada pembentukan kepemudaan yang disebut Himpunan Pemuda Pasirawi. Nah, dari situ dibikin struktural, ada yang divisi keseni segala macamnya, termasuk di dalamnya ada divisi program. Nah, dari situ barulah terbentuk gagasan pembentukan Bank Sampah. Nah, Bank Sampah sendiri karena memang di bawah naungan pemudaan disebutlah di situ Bank Sampah Himpi. Kita koordinasi dengan masyarakat sekitar ya, dari setiap kakak sampah rumahan dikumpulkan, terus kita edukasi mana yang bisa dijual, mana yang enggak. Setelah itu anggota semua kita ngumpul keliling, diangkutin di satu tempat. Nah, di situ terjadi pilah-pilah. Nah, sesudah terjadi di pilah-pilah, komponennya kita pisah-pisahin. Nah, sesudah dipisahin, baru masuklah tangkulak masuk. Di situ ada satu keuntungan. Nah, sesudah dipotong tabungan sampah tadi. Nah, dari keuntungan itu kita bagi-bagi di situ sistem pengelolaannya. Nah, 50% dari keuntungan kita untuk anggota yang keliling. 20% waktu itu kita untuk masuk ke kas bank sampah. 15%-nya kita untuk PHBI. Apa PHBI? Kayak Rajaban, Muludang. Nah, kita biarpun nilainya nggak seberapa, tapi ya di situ ada nilai manfaatnya. Nah, yang 15% lagi itu untuk anak yatim. Nah, dan alhamdulillah anak yatim sama jompo tua ya kurang lebih 28 orang udah kita salurkan gitu. Termasuk PHBI mungkin 2 kali ya, Rajaban Muludan. Untuk anggota aktif yang terlibat ada berapa orang? Pertamanya kita 15 orang. 15 orang dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota termasuk divisi-divisi lainnya. Untuk jenis sampah yang diterimanya? Sementara ini memang kita hanya mengelola sampah ini ya, sampah kering ya. Sampah yang bisa dijual dulu. Karena memang kondisi kita kan bertahap juga ya. Disusul sama keterbatasan anggaran, keterbatasan alat. Juga di sini kebanyakan kita hampir ke modal sendiri lah gitu. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Himpi dalam menjalankan kegiatannya? Tentunya banyak ya tantangan. Awal mula kita mungkin diketawain karena ini apa-apaan ya anak-anak kan gitu. Yang pertama itu. Terus yang keduanya ya namanya sosial ya, kita modal sendiri. Terus mental juga yang kebetulan kan anggota kita yang tadinya anak nongkrong. Lalu untuk kedepannya apa yang menjadi harapan Bank Sampah Himpi ini? Tentunya
kita butuh dukungan dari semua elemennya, baik dari pemerintah ataupun swasta ya, yang memang karena memang ini kegiatan sosial ya, intinya untuk kemajuan lingkungan, kebersihan lingkungan. Tentunya juga kan perihal sampah itu masalah yang tidak ada habisnya. Nah, di sini kita ada solusi untuk bank sampah ini. Mungkin nggak bisa jalan tanpa dukungan dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Apakah sebelumnya sudah ada upaya ke pihak-pihak pemerintah? Kalau upaya mungkin banyak ya, cuman balik lagi ke keterbatasan kayak dari desa ataupun kebijakan pemerintahnya sendiri gitu. Kalau dari perusahaan belum ada ya. Belum ada deh. Ya mungkin kita juga kan nggak terekspos juga ya. Iya. Gitu. Karena memang lokasi kita kan di tengah-tengah sawah, pemukiman, kampung ya, yang jarang terekspos lah intinya. Sudah menjadi bukti nyata, bank sampah HIMPI bermanfaat bagi masyarakat dalam memanfaatkan sampah non-organik secara berkelanjutan. Dan sekarang kita berada di kampung Pasirawi Hilir, yang dimana di kampung ini mengelola sampah organik secara berkelanjutan yang dimanfaatkan melalui pemberdayaan maggot. Langsung saja kita mewawancarai mengenai hal ini kepada pihak terkait. Oke, bersama Mang Ojeng, bagaimana sejarah pengelolaan sampah ini terbentuk awalnya? Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih atas kunjungannya. Sebetulnya sederhana, ketika kemarin di saat musim penghujan, itu awal mula ataupun kronologis pembentukan budidaya ini. Ketika musim penghujan, di lingkungan kami itu banyak terkendala masalah sampah yang mengalir di solokan-solokan dan sungai. Nah, setelah itu kami mencoba bermusyawarah dengan berbagai pihak terkait, terus dengan menggunakan kebersamaan kami dengan para anak muda, sehingga terinspirasilah kami untuk budidaya maggot. Cuma dalam hal ini yang kami hanya mampu diatasi hanya keterkaitan dengan sampah organik saja. Baik. Dengan pembudidayaan maggot tersebut. Untuk kelompok ini apa, Mang, namanya, Mang? Kalau untuk kelompok ini sendiri, kami namakan Raden Maggot Pasirawi Palasari Girang. Kapan, Mang, terbentuknya ini? Sejarah terbentuknya kurang lebih di bulan November. Setelah mana pada waktu itu kan rame-rame musim politik ya. Betul. Ada pilkada. Nah, termasuk kami menggunakan medianya pun ini dari hasil limbah politik. Limbah politik? Ya, kami gunakan untuk medianya. Baik. Termasuk ada atapnya, termasuk di dinding-dindingnya. Pengelolaannya secara sistematisnya seperti apa ini, Mang? Kalau untuk sementara ini kami maggot itu tahap awal hanya sebatas 10 gram telur maggot. Dilanjut dari yang 10 gram itu dibikin indukan, semua dibikin indukan. Nah, dari hasil semua itu, nah inilah hasilnya. Dan ini salah satu calon indukan. Kalau yang disebut dengan bahasa maggot ini adalah tripupa, yang setelah ini lanjut menjadi pupa. Nah, inilah hasil dari yang kemarin, yang semua dijadikan indukan. Termasuk di sini ada media pupanya. Nah, inilah pupa. Kalau pupa itu udah nggak gerak, ini siap menjadi lalat BSF. Yang alhamdulillah dari awalnya kami beli telur, sekarang udah menghasilkan telur. Ini salah satu contoh hasil dari yang kami kembangkan. Salah satunya. Dan ini salah satu yang belum netes. Ini masih berbentuk telur di usia 2 hari paling ini. Untuk MRP ini menerima sampahnya dalam kategori seperti apa aja, Mang?
Kalau yang sekarang, jujur aja kami masih keterbatasan masalah di pakan. Sementara ini kami hanya membackup dari area sekitar lingkungan. Yang mana kalau misalkan terus dikembangkan budidaya maggot ini, yang otomatis kami akan krisis dengan pakan itu sendiri. Sangat membutuhkan padahal ya. Jujur, kami sangat membutuhkan, terutama sampah-sampah yang sifatnya sampah dapur. Sampah dapur. Untuk kendala pemberdayaan terkait pengelolaan sampah ini apa, Mang? Yang pertama mungkin kami butuh mitra untuk penyedia pakan. Jadi apakan? Yang keras, kami butuh mitra orang-orang yang sifatnya siap untuk mengembangkan budidaya ini. Termasuk kami butuh media juga, termasuk dengan lahan keterbatasan ini juga, kami pun butuh pengembangan. Butuh pengembangan ya. Untuk harapan kedepannya dari MRP ini, RMP ya? Iya, betul. Apa, Mang, kedepannya? Lebih gini, kami menginginkan pihak-pihak terkait itu untuk lebih mensupport kami lah, sehingga kami untuk pemberdayaan lingkungan kami terkaitan sampah ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat, khususnya untuk lingkungan kami, Baik. desa kami, dan kecamatan kami pada umumnya. Baik. Baik, Mang, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi harapan kedepannya bisa terrealisasikan. Amin, amin. Dan kami pun sangat menunggu mitra-mitra, pihak-pihak atau pihak-pihak terkait untuk mensupport kami. RMP dapat menjadi solusi atas permasalahan limbah dapur yang dihadapi masyarakat secara berkelanjutan. Oke, jadi sekarang kita berada di titik lokasi tempat pembuangan sampah di Desa Palasari Girang, tepatnya di Kampung Palasari Wates, RT 1 RW 1. Seperti apa yang bisa kita lihat, di sini terjadi penumpukan sampah yang memang tidak terkontrol atau terlalu banyak sampah yang menumpuk, tidak ada penanggulangan secara efektif. Kita bisa menanyai terkait kenapa terjadi seperti ini kepada Bapak Ade selaku masyarakat setempat yang mengetahui sedikit banyaknya tentang kenapa terjadi kondisi seperti ini. Ya, karena penumpukan sampah yang kurang terkelola ini karena masyarakat buang sampahnya itu tidak memilah dan memilih dulu mana yang plastik atau misalkan limbah dapur atau misalkan barang-barang puing-puing tetap mereka satukan semua langsung dibuang ke sini, sehingga untuk pembakarannya kurang maksimal. Dan sementara kita pengelolaan itu pembakaran itu hanya dalam waktu seminggu sekali di setiap Sabtu atau hari Minggu gitu sih. Untuk upaya yang sudah dilakukan terkait ke pengelolaan ini, pemerintah setempat apakah sudah mengetahui? Untuk sementara kita hanya di tingkat RT, untuk ke desanya kita sudah menginformasikan tapi belum ada kelanjutannya. Kita udah mengharapkan ada pembakaran sampah gitu ya. Baik. Pembakaran sampah jadi lebih terkelola ya dan efektif mengenai pembakaran sampah ini. Dengan tanpa memilah-milah sampahnya ini sempat terjadi misalkan ada mungkin pembuangan sampah sembarangan seperti bekas kabel, plastik, dan malah pernah ada mungkin bekas pilok yang tanpa dipilah langsung dibuang sehingga ada ledakan. Sementara sempat panik juga anak-anak di madrasah ketika ada ledakan itu gitu. Jadi kedepannya ya dengan adanya pembakaran sampah yang sesuai dengan peruntukannya yang lebih efektif, mudah-mudahan ini bisa terkelola dengan baik. Dan mungkin kalau misalnya seperti hujan seperti ini dan sampah-sampah dapur, kadang yang terutama orang yang melewat ke jalur ini, ke jalan ini jadi terasa tercium kurang enak lah, nggak sedap gitu, bau seperti bau limbah dapur yang udah membusuk gitu. Semoga harapan dari masyarakat terkait efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan bisa ditanggapi oleh pemerintah setempat. Terima kasih, Pak.
atas waktunya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Masyarakat sudah berupaya dengan maksimal dan sangat berharap untuk diperhatikan. Kami berupaya mengkonektivitaskan potensi di ketiga wilayah ini untuk memaksimalkan penanganan permasalahan sampah secara berkelanjutan. Setelah kami konektivitaskan, kami akan melakukan evaluasi serta memaksimalkan sistematis penanganan di ketiga wilayah ini. Lalu, barulah kami akan menyampaikan ulang apa yang menjadi aspirasi masyarakat, serta mengawal respon dan tindakannya. Seperti apa respon dan tindakan terhadap aspirasi yang kami kawal? See you the next time.